Tangan yang meriah buat Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Kami mohon roh hikmat dan wahyu membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Perbaharuilah akal budi kami ya Roh Kudus. Biarlah kami memiliki pikiran perasaan Kristus Yesus Tuhan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk bulan Februari saudara ya, dan di bulan Februari ini gereja pusat kita Bethany Church Singapura di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Johan Handoyo dan seluruh gereja cabang yang ada di bangsa-bangsa termasuk di Korea ini, kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema yaitu Renewing Your Mind, ya, pembaharuan pikiran atau pembaharuan akal budi. Katakan renewing your mind, 2, 3, renewing your mind. Nah saudara dikasih Tuhan, minggu pertama temanya adalah memikirkan pikiran yang benar, dan ini saudara sudah share pasti ya di cool masing-masing. Dan kita akan terus merenungkan sepanjang bulan ini, dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Destroy Your Strongholds, ya, runtuhkan benteng-bentengmu, rubuhkan benteng-bentengmu. Mari kita buka bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini saudara ya, 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah saudara, dalam terjemahan English Standard Version itu kata merubuhkan atau meruntuhkan benteng-benteng itu diterjemahkan dengan destroy strongholds. Ya, ini yang jadi judul khotbah saya ya. Destroy your strongholds. Ya, rubuhkan atau runtuhkan benteng-benteng yang ada dalam pikiranmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, konteks dari surat 2 Korintus pasal 10 yang barusan kita baca ini terjadi pada saat Rasul Paulus itu sedang berhadapan dengan 2 kelompok orang, saudara. Nah, 2 kelompok orang ini sedang membangun benteng-benteng di atas dasar keangkuhan manusia untuk membawa jemaat di Korintus, ya, orang-orang percaya itu menentang Allah. Gawat, saudara ya. Jadi mereka sedang membangun benteng-benteng dalam pikiran jemaat di Korintus untuk melawan Allah, untuk menentang pengenalan akan Allah. Ini sebuah tantangan dalam pelayanan Rasul Paulus, ya. Nah, 2 kelompok itu pada waktu itu ya, konteks pada waktu itu yang pertama adalah kelompok orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu mengajarkan legalisme Yudaisme. Yudaisme itu agama Yahudi, saudara ya. Jadi mereka mengajarkan kepada orang-orang Korintus yang adalah orang-orang percaya, dan cukup banyak juga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, tapi dipengaruhi oleh agama Yudaisme, agama mereka yang lama, saudara ya. Jadi para pengajar-pengajar palsu ini mengajarkan legalisme Yudaisme bahwa hukum Taurat Musa itu jauh lebih unggul daripada Injil Yesus Kristus. Hukum Taurat Musa, aturan-aturan lahiriah itu jauh lebih superior daripada kasih karunia Yesus Kristus.
Dan mereka itu bermegah dengan hal-hal yang lahiriah, dengan hal-hal yang kelihatan. Dan mereka suka sekali menghakimi orang lain karena ada self-righteousness dalam diri mereka. Mereka merasa diri mereka lebih benar, lebih baik karena punya hukum Taurat Musa. Ya, dan mereka mudah sekali merendahkan dan meremehkan, menghakimi orang-orang lain, termasuk orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Dan tidak sedikit dari orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu jadi dipengaruhi juga oleh pengajaran legalisme Yudaisme ini, sehingga mereka tidak lagi melihat Injil Yesus sebagai sesuatu yang superior. Ya, jadi mereka merasa bahwa Christ is not enough. Ya, Yesus itu tidak cukup. Jadi Kristus harus ditambah, ya. Kristus plus hukum Taurat baru selamat. Nggak bisa, Yesus itu tidak bisa menyelamatkan secara sempurna kata mereka. Harus ditambah dengan aturan-aturan lahiriah hukum Taurat. Contoh sunat. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu nggak cukup percaya Yesus, kamu harus sunat. Kamu harus melakukan aturan seremonial ini, seremonial itu, ritual ini, ritual itu. Banyak sekali tradisi-tradisi yang diajarkan saudara. Dan itu membuat Injil kasih karunia Yesus Kristus jadi berusaha untuk dicabut oleh kelompok ini saudara. Ini yang pertama. Tantangan Rasul Paulus, ya. Dan yang kedua, Rasul Paulus berhadapan dengan kelompok orang-orang Yunani, saudara ya, orang Epikuros, Stoa, Gnostik, ya. Mereka juga simbol dari keangkuhan intelektual manusia yang berusaha untuk melawan atau menentang pengenalan akan Allah. Dan dua kelompok ini terus membangun argumen, benteng-benteng, strongholds, ya, dalam pikiran jemaat Korintus, supaya jemaat Korintus ini tidak berpusat kepada Yesus dan tidak mengikuti ajaran Yesus. Bahaya saudara. Dan sampai hari ini benteng-benteng ini masih ada saudara. Mungkin kita nggak berhadapan dengan legalisme Yudaisme ya, nggak ada orang-orang Yahudi juga ya. Kita nggak berhadapan mungkin dengan orang-orang Stoa, Epikuros atau Gnostik di hari-hari ini ya, di zaman now. Tapi saudara, benteng-benteng itu masih ada saudara sampai hari ini ya. Paling tidak saya mengamati itu bisa berupa yang namanya world view. World view saudara, itu ada world view. World view itu pandangan dunia. Jadi cara kita melihat segala sesuatu. Cara kita melihat uang, cara kita melihat seksualitas, keluarga, pekerjaan gitu ya. Segala aspek yang ada. Itu adalah world view, cara kita melihat, cara kita memandang ya. World view itu bicara sebuah orientasi hati. Nah, kalau udah bicara hati itu berarti sesuatu yang fundamental ya, sesuatu yang mengakar, yang ada di dalam kita. Jadi casing kita bisa Kristen, casingnya Kristen. Oh, ngomongnya haleluya, puji Tuhan. Tapi dalamnya, world view-nya belum tentu Kristen, saudara. Ya, tapi saya berdoa tidak ada di tempat ini, amin. Kita semua bukan hanya casingnya yang Kristen, tapi dalam kita juga Yesus Kristus, amin. Tapi cukup banyak, saudara, hati-hati. Karena world view ini masuk juga ke semua area. Ya, masuk ke semua area, termasuk gereja. Ya, ada banyak sebenarnya worldview, saudara ya. Ada relativisme, ada komunisme, ada agnostisisme, ada banyak saudara ya. Tapi paling tidak saya melihat yang cukup besar dan dominan itu 3, yaitu materialisme, hedonisme, dan sekularisme. Ini cukup kuat menurut saya, tantangan juga di negara-negara maju ya. Di negara-negara, tadi kita berdoa untuk England, untuk Inggris. Tadi dikatakan sekularisme sangat kuat di sana sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan. Nah, Korea Selatan juga termasuk sebuah challenge ya buat gereja. Karena 3 worldview ini cukup kuat saudara ya. Mungkin kapan-kapan saya bisa bahas lebih detail, tapi ini saya bahas cepat aja. Materialisme itu mengajarkan bahwa yang paling penting dalam hidup ini hanyalah hal-hal yang sifatnya fisik, kebendaan, materi. Itu yang harus dikejar, itulah tujuan hidup manusia. Jadi materialisme ini menganggap hal-hal yang imaterial, hal-hal spiritual, hal-hal rohani, itu nggak penting. Jadi kalau saudara ketemu orang-orang materialisme, mereka akan menertawakan kita yang ada di tempat ini, karena mereka akan bilang kalian tuh buang-buang waktu. Karena time is money. Kalian tuh harusnya cari uang, ngapain di sini nyanyi-nyanyi, ngapain di sini beribadah. Ini hal-hal imaterial ini nggak penting. Ya, hal-hal spiritual itu hal-hal yang bodoh menurut mereka. Hidup ini adalah uang, uang, uang dan uang. Ya, yang membuat kita berharga ya uang, yang membuat kita bahagia ya uang, yang membuat identitas diri kita adalah uang. Jadi semua dinilai dengan uang, materi, fisik, hal-hal yang kelihatan ya, materi.
Nah yang kedua ini hedonisme saudara. Kalau hedonisme itu gini, mereka menjadikan yang namanya kesenangan, pleasure, mereka menjadikan yang namanya kenikmatan, hawa nafsu itu sebagai segala-galanya. Jadi yang penting itu hidup kamu itu bisa menikmati hawa nafsu sebebas-bebasnya. Ya, jadi mereka juga menentang pengenalan akan Tuhan karena mereka sebel banget dengan perintah jangan. Kan di Alkitab ada ya perintah jangan. Jangan mengingini, itu apaan itu, orang kita senang mengingini milik orang lain ya. Jangan berzina, aduh apa itu jangan berzina ya. Wong kita senang free sex ya, kita mau melakukan hubungan apa saja bebas. Ya, jadi orang-orang hedonisme ini sebel banget sama kata jangan. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu ada kan di hukum perintah Allah. Wah itu mengikat katanya, itu membuat kita nggak bahagia. Jadi hedonisme itu mengajarkan kita untuk memuaskan hawa nafsu, menjalani hidup sebebas-bebasnya tanpa batas. Nggak suka dengan batasan, nggak suka dengan larangan. Itu orang-orang hedonis. Nah yang ketiga yang cukup kuat itu adalah sekularisme. Nah saudara ya, in the secular worldview, man is the measure and the ultimate norm by which truth and values are to be determined. In fact, man act as God. Jadi sekularisme itu menjadikan manusia sebagai pusat, the center of universe. Jadi yang menentukan baik, buruk, benar, salah itu manusia, bukan Tuhan, bukan Alkitab, bukan. Mereka membuang kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya, karena yang menentukan ini baik, buruk, benar, salah adalah man. Man is the center of it all. Man is the center of the universe. Nah itu adalah sekularisme saudara. Nah itu adalah benteng-benteng yang ada dalam pikiran yang melawan pengenalan akan Allah dan membuat kita menjauh dari Allah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi sih, nanti mungkin bisa didiskusikan di cool masing-masing. Menurut saya kekhawatiran, ketakutan, rasa bersalah, kebencian, itu juga bisa benteng saudara ya. Apalagi ya, approval, persetujuan orang lain, pengakuan orang lain. Jadi kita gila pengakuan, kita tuh pengen semua orang mengakui kita. Sehingga kita rela menghalalkan segala macam cara, mengorbankan etika, mengorbankan moral demi diterima orang. Hati-hati. Ada orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya pada apa kata orang. Waduh, padahal apa kata orang itu relatif kan? Halo, betul nggak? Iya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang, saudara. Karena semua orang punya standar yang beda-beda, saudara. Tapi kalau saudara punya belenggu yang namanya approval itu pengakuan, persetujuan, penerimaan orang lain, maka kita nggak akan pernah bahagia karena hidup kita dikendalikan oleh apa kata orang, penilaian orang. Saudara akan capek karena orang punya penilaian tuh berubah-berubah. Mengenai kecantikan aja macam-macam penilaiannya dan kita akan capek kalau ngikutin standar orang-orang tersebut, saudara. Nah itu sebabnya banyak hal sih ya, saya pikir yang bisa didiskusikan. Ini saya lempar supaya bisa jadi inspirasi untuk para gembala cool, untuk mulai mungkin pikirkan benteng-benteng apa nih yang membelenggu dan bisa didiskusikan. Karena ini lebih menarik untuk didiskusikan ya daripada khotbah satu arah seperti ini. Nah saudara, ketika saya coba lihat kamus Britannica, itu dikatakan mind atau pikiran itu berbicara mengenai mengamati, mengingat, mempertimbangkan, mengevaluasi, dan memutuskan. Jadi mind itu tercermin dengan kejadian-kejadian seperti sensasi, emosi, ingatan, keinginan, nalar, motif, pilihan, ciri kepribadian, dan kehendak. Nah ini menarik, ada quotes yang bilang, mind is the seat of everything in our life. Jadi pikiran ini adalah seat, apa itu seat? Tempat duduk. Jadi pikiran kita adalah tempat duduk dalam segala sesuatu yang ada di hidup kita. Jadi pusatnya ada di dalam pikiran. Pikiranlah yang mengatur kata-kata yang keluar dari mulut kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita membangun hubungan dengan orang, cara kita merespon situasi dan keadaan, semuanya ditentukan di dalam mind, di dalam pikiran. Jadi menurut saya ini tema yang sangat sentral di bulan Februari ini, saudara ya. Sentral sekali. Karena apa yang keluar itu muncul dari apa yang di dalam. Ya, Yesus bilang dari buahnya lah
kamu akan mengenal mereka. Ya, kita nggak tahu jenis pohon, tapi ketika kita lihat buahnya, kita tahu itu pohon apa. Jadi dari kata-kata orang kita bisa tahu apa yang ada dalam pikiran orang itu. Dari cara dia bersikap dan mengambil keputusan, cara dia memilih pasangan hidup, cara dia mengelola keuangan, cara dia bekerja, cara dia berkeluarga. Nah, itu semua sumbernya ada di dalam pikiran. Dan ini juga jadi sasaran empuk untuk iblis menjatuhkan dan melumpuhkan iman, pengharapan, dan kasih saudara dan saya. Jadi cara iblis untuk melumpuhkan iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan adalah dengan membangun benteng-benteng, strongholds di dalam pikiran kita. Hati-hati, bilang sama kanan kiri, hati-hati dengan pikiranmu. Oke, saudara, saya mau sharing singkat aja 2 poin, semoga bisa singkat. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kebebasan dari benteng-benteng ya. Bagaimana cara kita mengalami kebebasan dari strongholds yang mengikat dan membelenggu kita. Ada 2 poin yang saya mau share, siapkan catatan saudara karena kita semua adalah murid Yesus dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar ya, belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya siang dan malam. Amin. Berdasarkan surat 2 Korintus pasal 10 ayat 5 ada 2 poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai pikiran. Bagaimana kita sebagai murid Yesus, sebagai orang-orang percaya harus memiliki pikiran. Pikiran yang bagaimana? Yang pertama, kita harus belajar menawan pikiran kepada Kristus. Menawan pikiran. Katakan menawan pikiran. 2 Korintus 10 ayat 5. Saya bacakan versi King James Version, saudara ya. King James Version cukup menarik karena dikatakan casting down imaginations. Jadi sekali lagi pikiran itu juga bicara soal imajinasi. Apa yang ada dalam imajinasi atau bayangan saudara. And every high thing that exalt itself, apa itu? Segala sesuatu yang saudara anggap tinggi, yang saudara agung-agungkan. Gitu ya. Against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Saudara, kata menawan di ayat 5 ini, 2 Korintus 10 ayat 5 ini menggunakan kata Yunani akemalotitso yang artinya tuh yaitu membawa, mengendalikan dan mengalahkan. Dan kata ini itu digunakan dalam istilah militer. Kalau saudara perhatikan 3 ayat tadi, 3, 4, 5, itu istilah-istilah yang Paulus pakai itu istilah militer, ya senjata, kubu, benteng. Halo, betul nggak? Iya. Jadi Paulus tuh pakai istilah militer. Jadi memang bicara tentang strongholds, ya ini bicara soal peperangan. Saudara katakan peperangan, warfare. Ini bicara peperangan rohani, saudara. Jadi gini. Pikiran itu adalah medan pertempuran terbesar dalam hidup kita. Saya ulangi. Pikiran itu adalah medan pertempuran terbesar dalam hidup kita. Pikiran itu adalah medan atau tempat peperangan rohani yang tidak kelihatan, tapi punya pengaruh untuk mengendalikan hidup kita. Nggak kelihatan, tapi dia bisa kendalikan hidup kita. Itu sebabnya Paulus bilang, hati-hati, kamu harus menawan segala benteng-benteng dalam pikiran yang dibangun di atas dasar kesombongan manusia untuk melawan pengenalan akan Allah. Kamu harus tawan itu, jadikan dia tahanan gitu ya kepada Kristus. Saudara, setiap hari kita bertempur. Bukan bertempur secara fisik, bukan. Tapi setiap hari bangun tidurku terus. Nah, itu aja sudah ada 2 pilihan. Antara kerajaan Allah dengan kerajaan kegelapan itu bertempur setiap hari dan medan pertempurannya ada di dalam pikiran kita. Setiap hari. Ya. Nah, siapa yang menang? Nah, ini
Di Cool bisa di-share. Coba dari 24 jam, minggu depan Pastor Esther akan sharing mengenai 24 hours walking with Jesus. 24 jam berjalan bersama Yesus. Minggu depan ya. Tapi kita bisa mengevaluasi diri kita. Sepanjang hari itu yang dominan menang kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan dan keinginan daging. Hawa nafsu, iri hati, kemarahan, kebencian, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Emosi apa yang dominan dalam hidup kita sehari-hari? Itu semua sumbernya dari mana? Di dalam pikiran, saudara. Nah, siapa yang bisa memenangkan medan pertempuran dalam pikiran kita, itulah dialah yang akan mengendalikan sikap kita, tindakan kita, keputusan-keputusan kita, dan respon-respon dalam hidup kita. Karena semua keputusan yang kita ambil, semua hal yang kita lakukan, semua respon kita terhadap situasi kehidupan itu semuanya ditentukan di dalam pikiran kita. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu menentukan sikap, tindakan, kata-kata, keputusan, dan respon kita terhadap situasi, keadaan, dan orang-orang yang kita berinteraksi. Kita semua berinteraksi dengan orang kan saudara? Nah dari sini kita memahami kenapa ya ada perbedaan respon antara si A dengan si B. Sama-sama Kristen, sama-sama jemaat BIC. Tapi ketika ketemu masalah, responnya bisa beda. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama udah dibaptis, ya mungkin juga sama-sama ada di jemaat, rajin. Tapi ketika berhadapan dengan kekhawatiran, yang satu bisa tenang, yang satu bisa overreacted. Padahal Kristen, sama-sama tahu firman. Tapi kenapa yang satu bisa kuasai kekhawatiran itu sehingga tidak harus mencekik kehidupannya atau mengganggu aktivitasnya karena dia punya pemikiran bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan yang pegang kendali. Sedangkan yang satu lagi Kristen juga, tapi gak bisa tidur, gak bisa makan dengan baik, ya, mengalami banyak kekacauan, distorsi, gak bisa belajar, gak bisa bekerja dengan benar gitu. Kekhawatiran begitu mencekik hidup orang itu, padahal Kristen. Tapi responnya kenapa bisa beda? Iya, karena kita casingnya Kristen, tapi dalamnya itu programnya beda. Ini kalau istilah IT, programnya beda saudara ya. Softwarenya beda nih di dalamnya saudara. Saya aja sih, pikiran tuh kayak program saudara ya. Jadi cara kita melihat, kan kita punya 5 panca indera ya, apa yang kita lihat, itu ketika kita melihat sesuatu, kenapa responnya bisa beda ya, sama-sama Kristen, tapi karena programnya beda, saudara. Ya, nah itu yang menurut saya mungkin menarik untuk kita diskusikan ya, apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita, dan semua itu memang ditentukan oleh keluarga, ditentukan oleh pengalaman-pengalaman hidup, saudara ya, experience. Itulah yang menentukan program dalam pikiran kita, kenapa reaksinya bisa beda. Ya ini sesuatu yang tidak simpel ya, sesuatu yang complicated sih menurut saya. Kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalu soalnya. Nah itu yang membentuk program di dalam pikiran kita sehingga kita punya respon itu bisa beda dengan orang lain. Padahal sama-sama ngalamin masalah gitu, tapi bisa beda responnya. Nah saudara, ya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, Efesus pasal 4 ayat 31 saudara. Ini dia. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, saudara, untuk screening hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita. Jangan izinkan sampah-sampah masuk dalam pikiran kita. Nah, apa sampah-sampah yang diidentifikasi oleh Rasul Paulus yang harus kita buang? Ya, sampah itu harus dibuang, amin? Sampah harus dibuang, ya. Nah apa sampah-sampah yang harus kita buang, yang enggak boleh kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita? Mari kita baca 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah buang sampah, saudara. Amin. Buanglah dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jagalah kebersihan pikiran, saudara. Bilang kanan kiri, jaga kebersihan pikiran. Amin. Hati-hati dengan konten media sosial, ya bukan berarti kita nggak boleh nonton, bukan berarti tadi lagunya Give Me Jesus terus kita semua ke gunung gitu ya, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, nggak mau bekerja, semua ke gunung nyanyi terus gitu ya.
I don't want anyone else, I don't need anything else. Terus kita semua pergi gitu ke sebuah tempat, nggak mau bergaul sama siapa-siapa, tiap hari doa terus gitu ya. Enggak, itu bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan mengatakan kita harus jadi garam dan terang buat dunia ini, amin. Kalau jadi garam dan terang kan berarti ya harus ketemu orang, ya. Nggak boleh isolasi dari dunia, garam kok. Ya berarti kan harus bertemu orang ya. Tapi lagu itu tadi bicara mengenai desire, mengenai purpose of life. Bahwa Yesuslah satu-satunya yang menjadi sumber kebahagiaan, makna hidup, dan keberhargaan kita. Itu maksud lagu itu. Jadi ketika kita studi, ketika kita bekerja, ketika kita nanti berkeluarga, semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan nama Yesus. Amin. Itu maksudnya saudara ya. Jadi jangan salah paham, Tuhan gak pernah mengajari kita untuk isolasi. Nah, Filipi pasal 4 ayat 8, saudara, ini ayat perenungan tema minggu pertama ya. Filipi pasal 4 ayat 8 ini terkenal sekali ya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, perhatikan, pikirkanlah. Ini sebuah keputusan, kita harus ambil keputusan. Hidup ini sebuah pilihan. Saudara, amin. Pikirkanlah, berarti kita harus dengan sengaja memikirkannya. Kita harus dengan sengaja, intensional memikirkannya. Karena ini sebuah pilihan. Ini sebuah pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, mau berpikir benar atau berpikir najis, mau berpikir mulia atau berpikir kotor. Itu pilihan, saudara. Itu pilihan. Makanya saudara harus berhati-hati dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar. Panca indera itu. Hati-hati karena panca indera itu adalah jendela dunia. Jendela untuk membawa input. Input itu mempengaruhi output. Jadi hati-hati, hati-hati gunakan matamu. Ada lagunya kan? Hati-hati gunakan, hati-hati saudara. Bukan berarti kita nggak boleh nonton, bukan. Tapi kita harus screening. Ya, hati-hati itu value apa yang sedang diajarkan di situ. Lagu apa yang sudah dengar. Boleh dengerin lagu-lagu selain lagu-lagu rohani, boleh. Tapi harus hati-hati dengan liriknya. Karena ada banyak lirik-lirik itu yang sangat menstimulasi materialisme, menstimulasi hedonisme, menstimulasi sekularisme, menentang Allah. Banyak loh saudara, mungkin enak lagunya, liriknya itu loh. Harus tahu liriknya saudara ya. Karena itu sebuah belief system sebenarnya yang sedang dibombardir ya, bombardir, yang sedang dibombardir itu apa sih? Yang sedang menyerang saudara. Jadi hati-hati. Boleh lagu-lagu yang umum itu banyak yang bagus juga, nggak harus lagu-lagu rohani, nggak gitu ya. Tapi kita harus berhati-hati dengan value apa yang sedang dibawa oleh lagu itu atau film itu dan lain sebagainya. Karena itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita, meskipun casing kita Kristen, saudara. Meskipun casing kita Kristen, tapi cara mengambil keputusannya bisa serupa dengan dunia. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang jangan serupa dengan dunia. Gimana caranya supaya nggak serupa dengan dunia? Kamu harus mengalami pembaharuan akal budi. Itulah tema bulan Februari. Renewing your mind, saudara. Nah kata pikirkanlah itu, kata Yunaninya adalah logisete. Artinya dwell on. Dwell on itu artinya kamu harus terus menerus tinggal, diam, menetap di situ. Itu artinya. Pikirkanlah, logisete, dwell on. Jadi ini bicara apa? Ini bicara the habit of our mind. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil ini bukan hanya sesekali dipikirin. Atau cuma hari Minggu 1,5 jam, ya kita pikirin deh semua yang benar, semua yang adil. Soalnya lagi di gereja. Tapi begitu keluar dari gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Aku gak mau mikirin semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang... Ya, saudara, itu pilihan. Alkitab mengajarkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang puji ini adalah habit. Nah kalau bicara soal habit, itu nggak terjadi satu malam. Ya minggu lalu saya udah sharing mengenai training itu butuh yang namanya disiplin. Jadi kalau saudara mau punya pikiran ini, apa aja, ada banyak ya,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka kita harus mendisiplin pikiran kita. Katakan mendisiplin pikiran, 2, 3. Mendisiplin pikiran kita. Disiplinnya kapan? Setiap hari. Hari Minggu harinya Tuhan, hari Minggu aja. Enggak. Setiap hari harinya Tuhan, amin. Ya, ada orang mau disiplinnya cuma di hari Minggu. Wah, kalau mau ke gereja nggak boleh mikir yang lain-lain. Begitu di kampus ya, begitu di kamar sendirian nggak ada yang lihat, beda lagi ceritanya ya. Ketika sedang berinteraksi sama orang, beda lagi ya. Jangan jadi orang yang double standard. Orang yang mendua hati itu nggak tenang hidupnya, saudara. Amin. Yes, kita udah belajar the year of integrity ya tahun lalu. Dalam sama luar harus sama ya. Itu sebabnya kita sedang belajar terus menjadikan habit ya, the healthy mind itu harus jadi habit. Healthy mind pikiran yang sehat, pikiran yang benar itu harus jadi habit, saudara. Nah, gimana supaya itu jadi habit? Minggu depan datang lagi ya, karena Pastor Esther akan sharing 24 hours walking with Jesus ya. Bagaimana kita di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di marketplace tetap berjalan bersama Yesus. Yang terakhir, yang kedua, saudara ya. Apa yang Rasul Paulus nasehatkan kepada orang-orang percaya jemaat Korintus pada waktu itu? Yang kedua, Rasul Paulus menasehatkan untuk kita menaklukkan pikiran pada Kristus. Katakan menaklukkan pikiran. Oke, tadi ayatnya 2 Korintus pasal 10 ayat 5 ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini terjemahan Living Bible bagus deh. Saya coba ambil terjemahan Living Bible ya, saudara. These weapons can break down every proud arguments against God and every wall that can be built to keep man from finding him. With these weapons, spiritual weapons ya, ini senjata rohani bukan senjata fisik, saudara ya. With these weapons I can capture rebels and bring them back to God. Keren. And change them into man whole heart's desire. Lagi-lagi ngomongin desire. To obedience. Obedience to Christ. Menaklukkan pikiran ini supaya pikiran ini taatnya itu sama Kristus. Bukan apa kata orang, apa kata dunia, tapi apa kata Kristus. WWJD. What would Jesus do? Ya. Makanya kita perlu walking with Jesus 24 hours. Saya minta Pastor Esther share itu minggu depan, saudara ya. Nah, kata menaklukkan di ayat ini menggunakan kata Yunani hupakoe. Hupakoe itu artinya obedience, ya ketaatan, penundukan. Membawa kepada posisi yang terkendalikan, itu maksudnya menaklukkan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan akan berbalik mengendalikan kita. Saudara, kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Perkataan orang, perilaku orang. Saya sering banget kasih ilustrasi, kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Suka-suka burung dia mau terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa tidak mengizinkan burung itu membuat sarang dan membuang kotoran setiap hari di atas kepala kita. Karena kalau saudara izinkan burung itu membuat sarang dan membuang kotoran setiap hari di pikiran saudara, itu artinya saudara, ya. Amin. Kita nggak bisa melarang orang ngomong apa tentang kita. Suka-suka mereka punya mulut. Kita nggak bisa melarang orang berperilaku bagaimana dengan kita. Nggak bisa, orang punya hak asasi kok. Mereka bisa ngomong apa aja, mereka bisa berperilaku apa saja. Tapi kita bisa tidak mengizinkan perkataan dan perilaku mereka yang sampah. Apa tadi sampah? Kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah. Efesus 4 ayat 31 itu. Kita bisa tidak mengizinkan perkataan dan perilaku orang yang adalah sampah itu untuk mengendalikan hidup kita. Jangan mau hidup dikendalikan orang lain. Jangan mau kebahagiaanmu dikendalikan sama perilaku orang lain. Masa hidup kita dikendalikan sama perilaku orang? Masa hidup kita dikendalikan sama kata-kata orang? Emang siapa mereka, saudara? Hidup kita harus dikendalikan oleh Kristus. Katakan amin. Hidupku adalah Kristus. Aku bekerja, aku belajar, aku membangun hubungan untuk memuliakan Kristus. Orang mau menggonggong
Orang mau menggonggong, biarkan anjing menggonggong, kita tetap berlari, ya saudara ya. Itu istilah ya, bukan saya bilang manusia itu anjing ya, bukan. Maksudnya itu sebuah istilah supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh penilaian dan perkataan orang. Karena selama kita berinteraksi dengan orang, yang namanya manusia, termasuk yang ada di gereja, termasuk pendeta, pelayan, bisa meleset, ngomong nih bisa meleset. Berperilaku tuh bisa meleset. Kalau saudara serahkan hidupmu pada pendeta, serahkan hidupmu pada pelayan, pemimpin, begitu mereka salah, saudara bisa kepahitan. Akhirnya banyak orang nggak gereja-gerejaan lagi, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Setelah saya coba selidik-selidik, ternyata kepahitan sama orang gereja, tapi Tuhan dibawa-bawa. Itulah, aduh. Makanya jaga baik-baik sikap kita ya, amin. Karena masih banyak orang yang terus bawa-bawa Tuhan. Jadi kalau kita salah, Tuhan juga ikut dijauhi, gitu ya. Aduh. Makanya hati-hati deh, mendingan diem aja kali ya. Maksud saya bukan berarti kita diem terus, ya, tapi mungkin lebih baik sedikit bicara kali ya. Karena ya bisa begitu orang, saudara ya. Hati-hati. Nah, kok saya jadi ngomongin itu sih? Oh ini nih, lagi ngomongin ini ya. Jadi pikiran ini harus dibawa kepada ketaatan kepada Kristus. Nah, tadi saya pakai kata belajar ya. Jadi gini saudara, ini gini, menawan dan menaklukkan pikiran kepada Kristus itu tidak otomatis. Ya, nggak otomatis saudara. Jadi kita harus mengerti bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sudah tercemar oleh dosa, sudah terkontaminasi oleh dosa. Dosa itu bahasa gampangnya gini, natur berdosa itu adalah nggak mau Tuhan jadi pusat hidup. Itu natur dosa. Nggak mau Tuhan jadi pusat hidup, nggak mau. Ya. Nah, kita harus mengakui ini ini perenungan yang saya dapat ya saudara ya, dari Bapak Pendeta Joas Adi Prasetya. Ini saya kutip dari beliau ya. Jadi Bapak Pendeta Joas Adi Prasetya ini memberikan istilah yang menurut saya menarik. Jadi ini saya sampaikan. Ini bukan dari saya, tapi dari beliau. Tapi menarik menurut saya. Jadi gini, menurut beliau nih saudara, saya setuju sih. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Jadi dunia ini tuh mengkondisikan manusia itu untuk berpusat kepada dirinya sendiri. Namanya me culture. Jadi gini, kita punya keluarga itu kan pasti sayang sama anak ya. Nah tapi ada memang harus diakui, sejak kecil, mungkin sejak bayi, ada yang terlalu berlebihan. Ya, jadi anak itu terlalu dipuji-puji secara berlebihan. Wah Dede nomor 1, pokoknya kamu nomor 1 ya. Kamu tuh mengalahkan segalanya, kamu tuh paling pinter, kamu tuh yang paling cantik, kamu paling cakep. Nah kata paling itu tuh kalau terlalu sering diomongin ke anak, ini saya harus hati-hati juga nih cara didik anak ya. Itu sedang membangun sebuah keangkuhan, sebuah kesombongan. Ya. Apalagi kalau semua yang diminta anak tuh selalu diturutin. Ada orang tua yang begitu. Apa aja yang anaknya minta, karena senjata anak adalah nangis ya. Karena kalau udah wah mau apa Dek, mau apa? Semua diturutin dengan kata, mereka bilang karena kita sayang sama anak. Jadi sayang dengan manja itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya, cuman saya ngerti sih karena punya anak sekarang. Ada hal-hal yang sebenarnya kita harus katakan tidak, tapi ada orang tua yang nggak berani ngomong tidak, selalu iya. Jadi itu sebenarnya secara psikologis itu bahaya buat anak itu saudara. Kenapa? Karena sedang membangun me culture. Segala sesuatu harus aku, semua keinginanku, semua kemauanku harus diturutin, termasuk Tuhan. Tuhan juga harus selalu ngikutin mauku. Tuhan harus selalu ngikutin keinginanku. Akhirnya agama kita agama transaksional. Jadi kita sama Tuhan itu bukan relationship-nya, bukan loving relationship, bukan. Tapi kita timbal balik. Oh kalau saya rajin beribadah, Tuhan juga harus rajin memberkati saya. Oh kalau saya memberikan persembahan, oh Tuhan harus berkati saya 30, 60, 100 kali lipat. Kalau enggak, saya enggak mau beri persembahan. Oh kalau saya rajin berdoa, Tuhan juga harus rajin mengikuti semua yang saya inginkan. Itu transaksional, timbal balik. Nah kenapa tuh bisa ada agama transaksional? Ya karena memang me culture ini dibawa-bawa ke agama juga. Jadi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, sebenarnya kita nggak tertarik sama Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan tuh kayak cermin aja tuh. Kita nggak tertarik sebenarnya. Cermin itu kan sebenarnya alat yang kita manfaatkan untuk melihat diri kita sendiri. Kalau cermin itu udah nggak berguna, kita buang cermin itu. Makanya kenapa ada sekularisme? Mereka buang Tuhan.
Karena menurut mereka udah gak penting lagi. Tanpa Tuhan saya kaya, tanpa Tuhan saya sukses, tanpa Tuhan hidup saya makmur, keluarga saya harmonis, gak butuh Tuhan. Jadi mereka ikut Tuhan karena mau kaya, sukses. Dan ketika mereka sudah dapat, bye-bye Tuhan, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Tuhan hanya untuk orang miskin. Kalau orang kaya udah gak butuh lagi Tuhan. Nah itu tuh me culture. Aduh, kenapa jadi kesini ya? Oke, jadi saudara ini bahaya. Dan selain me culture, itu ada yang namanya more culture. Tahu gak more culture? Gak pernah puas. Selalu pinginnya lebih dari orang lain. Saya harus lebih cantik dari orang lain. Saya harus lebih ganteng dari orang lain. Saya harus lebih pinter dari orang lain. Ya itu tuh, karena dibilang Dede itu nomor 1, paling pinter. Nah itu gawat. Nah kalau udah begitu akhirnya jiwa irinya itu, iri envy sama orang, marah sama orang itu bisa anger, envy itu akarnya apa sih saudara? Ya karena kita pinginnya kita yang paling. Ya, makanya yang belum punya anak, aduh puji Tuhan. Supaya saudara dewasa dulu deh, supaya anak jangan lagi jadi korban didikan yang salah. Sehingga more culture, gak pernah puas, selalu pingin lebih. Jiwa kompetisinya tuh tinggi banget sampai jahat sama orang, sampai rela menjatuhkan orang, melukai orang supaya dia yang naik. Aduh, ampun ya. Tapi ini, me culture dan more culture itu memang ada saudara, karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Nah masalahnya, nah ini pendeta Joas menarik juga nih. Dia bilang gini, masalahnya kita kan ada nih me culture dan more culture nih di dalam diri kita. Masalahnya karena dunia ini sudah imperfect, dunia ini kan udah jatuh dalam dosa kan, berarti nggak perfect kan, imperfect. Nah kita itu akan berhadapan dengan orang-orang yang lebih dari kita. Ternyata tuh kita bukan pusat hidup, ada yang lebih cantik, ada yang lebih kaya, dan kita nggak mampu menandingi mereka. Nggak mampu. Mereka lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar. Akibatnya apa? Hati kita terluka. Kenapa hati kita terluka? Karena bukan kita yang jadi pusat, tapi orang lain. Nah ini juga ada kan dalam keluarga, ada misalnya 2 anak cowok, usianya nggak terlalu jauh beda. Wah kalau yang anak pertama, waduh ini anak papa mama, ini kesayangan, paling pintar. Begitu anak kedua, anak siapa ya ini? Kok nggak mirip ya sama kita ya mah? Jadi tertolak saudara ya. Kalau saya cuma 1 anaknya, jadi dia the one and only ya. Nah kalau ada 2 tuh suka ada, tapi saya berharap bukan orang tua kita. Tapi kalau itu pun orang tua kita, ya kita punya Yesus yang mampu menyembuhkan. Amin. Tapi memang ada orang tua yang suka beda-bedain anak. Nah ketika mereka sudah beralih, tidak lagi menyanjung yang pertama dan tidak menyanjung yang pertama tapi menyanjung yang kedua atau sebaliknya, itu melukai. Kenapa luka? Karena bukan dia lagi yang jadi pusat. Lagi-lagi me culture dan more culture. Belum lagi kalau dia ada di sekolah, dibully. Saya pernah dibully saudara ya. Dan saya tahu rasanya gimana dibully. Kan bibir saya dulu merah. Ternyata mama saya yang kasih saudara ya. Supaya cakep. Aduh mama, ya saya baru tahu mama saya itu berpikir kalau bibir merah itu cakep. Tapi itu jadi masalah waktu saya SD. Saya dibully sama teman-teman saya. Waktu itu badan saya kurus, terus bibir saya merah, kulit saya putih, saya dibilang banci. Ya, banci lu gitu. Wah dan itu tuh, saya bukan banci, saya pria sejati. Ya, tapi terus dibully terus sama teman-teman saudara, itu membuat hati saya terluka saudara. Dan saya ngaku, itu ada gitu ya, luka dalam hati saya. Ya kenapa seperti itu? Ya karena memang dunia ini adalah dunia yang imperfect saudara. Dan kita itu hidup di tengah, menurut saya, kita hidup di tengah 2 ekstrim itu. Jadi yang pertama ekstrim kita adalah kita maunya diri kita, ya me culture, more culture. Tapi ekstrim yang kedua, orang-orang ternyata lebih pinter, lebih cakep, lebih kaya daripada kita. Dan mereka bully kita. Ketika kita melakukan kegagalan atau kesalahan, mereka bully. Nah, akibatnya kita mengalami anger, kita mengalami kemarahan, kita mengalami shame, ya, kita mengalami rasa malu, guilt, rasa bersalah. Itu 3 emosi yang juga jadi benteng tuh. Guilt, shame, anger. Envy juga ya. Itu emosi-emosi yang cukup dominan karena budaya ini saudara. Nah gimana? Saya nggak tahu apakah saudara sedang mengalami shame, guilt, anger, envy. Kalau iya, ini teks yang bagus untuk menyembuhkan. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10.
Saya baca bos saudara ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, ini teks, saudara tahu ini ayat sebelumnya bicara duri dalam daging ya, saya nggak tampilin. Jadi Paulus itu di akhir masa tuanya punya namanya duri dalam daging. Nah duri dalam daging itu tidak dijelaskan apa, banyak teolog berpendapat itu sebuah penyakit yang menyiksa Rasul Paulus dan tidak bisa disembuhkan. Ya, ada banyak, kita nggak tahu lah apa. Tapi Rasul Paulus sebut duri dalam daging itu adalah utusan iblis di ayat sebelumnya. Nah saudara jangan tafsirkan utusan iblis ini secara harafiah ya, benar-benar utusan iblis gitu diutus dari, bukan. Tapi ini istilah, karena waktu itu kan ilmu kedokteran belum canggih seperti sekarang ya. Jadi utusan iblis yang dimaksud Paulus ini adalah sesuatu yang mengganggu dia, sesuatu yang menyiksa dia, tapi dia juga nggak mengerti apa itu. Karena ilmu kedokteran belum canggih saudara. Dia nggak ngerti apa itu. Maka dia sebut itu dengan sebuah istilah utusan iblis. Gitu loh. Ya. Jadi kita harus memahami konteks berpikir orang waktu itu saudara. Nah tapi dari teks ini ada dua hal menurut saya yang menarik saudara ya. Untuk bisa kita mengalami kesembuhan dari shame, guilt, anger. Untuk kita mengalami kesembuhan dari me culture, more culture. Gimana supaya bisa sembuh dari budaya-budaya itu, dari emosi-emosi itu. Paling tidak saya pertama, ada dua menurut saya dari ayatnya. Pertama, terimalah kerapuhan dirimu. Terimalah kelemahan dirimu. Kelemahan atau kerapuhan di sini bukan dosa ya. Oh dosa, oh yaudah terima aja. Bukan, kalau dosa harus bertobat. Tapi kita ini bukan dosa, ini bicara sesuatu yang kita itu bukan manusia sempurna. Ini maksudnya. Kita punya kelemahan, kita punya kerapuhan. We are not the center of this universe. Kita bukan pusat dari semesta alam. Kita tuh bukan the center of life. Kita juga bukan pusat dari kehidupan. Ada orang lain yang lebih dari kita. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terimalah dan sayangilah dirimu apa adanya. Karena engkau adalah ciptaan Tuhan. Engkau berharga dan mulia di hadapannya. Dan ada yang kedua. Yaitu anugerah. Kasih karunia yang menopang kelemahanmu. Ini poin saya. Terimalah kerapuhanmu dan yang kedua. Bersyukurlah untuk anugerah Tuhan. Di ayat 9 tadi Paulus tulis ya. Tuhan berkata apa sama Paulus? Tuhan tidak angkat duri dalam dagingnya loh. Enggak. Karena itu jadi sebuah rem. Ini istilah saya supaya Paulus enggak sombong. Karena Paulus itu sakti saudara ya. Punya banyak hal-hal yang spektakuler yang bisa buat dia jadi sombong. Tuhan sengaja membiarkan supaya Paulus selalu rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Dan Paulus setuju dengan Tuhan. Nah ini yang menarik, Paulus setuju. Paulus setuju dengan Tuhan. Duri dalam dagingnya tidak dicabut dan dia gak kepahitan sama Tuhan. Dan dia setuju ketika Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah ini ada istilah yang dipakai oleh Pendeta Joas ya. Beliau berkata begini, sebagai orang-orang percaya kita diundang untuk mengakui dan menerima. I am imperfect, I am vulnerable, yet I am enough and I am love. Ini yang akan membebaskan kita dari shame, anger, guilt, me culture, more culture. Ketika kita berkata aku enough, aku dikasihi. Dan Juliska, Sister Ica, saudara, ngasih sebuah quotes yang bagus. Gratefulness doesn't mean we deny reality or our pain. Gratefulness means we admit our weakness, our pain, our suffering. But then we remember that His grace, nah ini dia, will always be sufficient for us. And we become content. Kata konten ini sangat penting.
Ini penting kata konten, saudara. Jadi mengucap syukur itu bukan berarti kita menyangkali adanya kesakitan, penderitaan. Kita akui, ya saya sedang sakit, saya sedang menderita. Kita akui our weakness, our pain, our suffering, tapi kita tidak menyerah dengan rasa sakit. Kita tidak menyerah dengan penderitaan itu. Kita tetap bersyukur karena kita tahu ada anugerah kasih karunia Tuhan yang menopang dan itulah yang membuat kita bahagia. I am content. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat 10. Rasul Paulus bilang gini, for the sake of Christ then I am content with weakness. Wah, Paulus bisa terima dan dia tetap berjalan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia gak menyerah. Dia tetap cinta Tuhan sampai akhir hidupnya. Meskipun duri dalam dagingnya tidak dicabut. Wah, menurut saya ini keren banget saudara ya. Dan hari ini menurut saya ini adalah salah satu cara untuk kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Ketika kita bergantung pada anugerah dan kasih karunia-Nya. Tadi lagu yang dinyanyikan di pertama kita akan nyanyikan lagi karena menurut saya lagu itu juga yang akan menyembuhkan kita dari me culture, more culture, shame, anger, guilt, envy. Lagu tadi, give me Jesus because Jesus is enough. Christ is enough. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara juga ngalamin bulian seperti saya ya. Saya dibully dan itu melukai hati saya. Saya nggak tahu apakah saudara juga punya trauma, pengalaman buruk di masa lalu. Tapi kalaupun iya, ya nggak apa-apa saudara. Nggak apa-apa. It's okay, memang dunia ini imperfect. Jangan jadikan bulian orang itu mengendalikan identitas dirimu. Jangan mau. Jangan jadikan perkataan orang itu menentukan keberhargaanmu, siapa kamu. No. Karena keberhargaan kita ada di dalam Kristus. Give me Jesus. You are more than anything. I don't want anything else. Just give me Jesus. Because Jesus Christ is enough. Mari kita bangkit berdiri. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. Jemaat sendiri katakan, give
more than anything. You are my one thing. We love you, Jesus. And all this world, you can have all this world. Datang sama Tuhan, saudara. Terimalah dirimu apa adanya. Terimalah kerapuhan dirimu. Accepting your vulnerability. Accept. Karena itu yang menyembuhkan, saudara. Kuasa penerimaan. Itu yang menyembuhkan. Dan bersyukurlah buat anugerah Tuhan. Kasih-Nya itu lebih dari cukup. Dia mati buat kita. You are love. You are enough. Tuhan sembuhkan, Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuhkan, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Jesus, you are my one thing. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari ini, Tuhan, terus lanjutkan karya-Mu. Biarlah kami semua terus mendisiplin pikiran kami setiap hari, menawan dan menaklukkan pikiran kami kepada ketaatan pada Kristus. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bisa latihan terus setiap hari. Latihan bersama dengan Roh Kudus itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Karena Dia bantu kita, Dia tolong kita, Dia hibur kita, Dia lindungi kita, Dia mampukan kita. Holy Spirit, Roh Kudus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu dalam nama Yesus. Semua yang cinta Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara, keep winning, God bless you.